Haleluya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Glory Yesus. Terpujilah nama Yesus Kristus. Terpujilah kekuatan. Kami berdiri ke dalam bait-Mu, membawa pujian syukur. Amin, amin. Berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus, yang telah diselamatkan. Kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus, yang telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku, dan kekuatanku. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, haleluya, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami ada untuk kemuliaan Tuhan. Kami ada untuk menyembah Engkau Bapa di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Kami mau bersorak-sorai bagi Allah kami. Kami mau Tuhan Yesus mengangkat pujian bagi Allah kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Tuhan baik, amin. Amin, haleluya. Haleluya. Dia telah mati bagi kita. Itulah sebabnya kita berikan pujian. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama buat Allah kita. Yes. Haleluya. Amin. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku. Dapat dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dan Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Oh, katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, He is so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Kami merindukan Engkau Bapa. Oh, haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku, haleluya, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Bersyukur, oh, bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau penolong kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Jiwa kami haus akan Engkau Allah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kehidupan. Roh Kudus yang mengajarkan kami Tuhan Yesus tentang hal-hal yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, lewat firman-Mu yang kami akan terima Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami. Firman Allah memulihkan kami Tuhan. Firman Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada bagi kami umat kepunyaan Allah.
Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami, Tuhan. Itulah firman kehidupan bagi kami. Pengurapan Allah atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa, Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Kami sebagai umat kepunyaan Allah, kami memberikan hati, telinga kami, pikiran kami, Tuhan, untuk menerima firman Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bertemu lagi di udara. Di dalam kebaktian ini kita akan membedah firman Tuhan. Dan sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Yohanes Bale, dan Ibu Gembala, juga kepada Ray, juga segenap daripada Jemaat Maranatha Jelambar dan Kemayoran. Ya, kita tak terasa kita udah sekian bulan kita masuk dalam masa PSBB. Dan setelah ini ada yang dikatakan new normal. Setelah PSBB sekian lama ini, kita keluar dan dunia sudah berbeda. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Saya akan melanjutkan kemarin firman Tuhan. Sedikit saya singgung dulu. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Yesaya 60, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, ini yang akan terjadi, bahwa kegelapan itu menutupi bumi, kekelaman itu menutupi bangsa-bangsa. Setelah ini, kemarin saya sudah bahas akan terjadi kehancuran ekonomi yang dipicu oleh virus. Ya. Dan memang sebelumnya ada hamba Tuhan yang dikasih tahu Tuhan ada virus, dan dia pikir virusnya di makanan atau di pangan. Ternyata virusnya itu menyerang manusia sehingga manusia ketakutan dan tidak produktif dan terjadi kehancuran ekonomi. Ya. Dan setelah ini kita akan melihat bahwa dunia ini akan semakin gelap. Saya dapat kabar dari pendoa syafaat bahwa memang peperangan rohani itu bertambah klimaks mereka diperlihatkan Tuhan, pernyataan Tuhan, dan kegelapan ini akan menutupi bumi bangsa ini sesuai dengan Yesaya 60 ayat 2 ini. Tetapi anak-anak Tuhan akan semakin terang dan kemuliaan Tuhan turun atas kita. Karena kenapa? Setelah ini ada anak-anak Tuhan yang semakin terang dan kemuliaan Tuhan turun terbit di atasnya. Karena kenapa? Di dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan bahwa yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Orang yang jahat semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Itu sudah terjadi. Dan setelah ini memang sudah terjadi penampian di gereja Tuhan. Yang kudus semakin kudus, yang terang semakin terang. Nah, yang terang inilah yang akan dipakai Tuhan untuk menjala jiwa-jiwa. Dan kitab Yesaya ini digenapkan juga oleh Yoel. Yoel 2:28 berkata bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Aku akan mencurahkan Rohku pada saat itu. Teruna-terunamu akan dapat penglihatan, dan anak dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Itu akan terjadi. Yaitu terjadi pada orang-orang Kristen yang semakin kudus. Dan apa? Akibat kegoncangan besar ini, akibat kegelapan yang semakin gelap ini, maka bangsa-bangsa berduyun-duyun
datang kepada terangmu. Orang-orang Kristen, kita yang memiliki terang Tuhan, maka orang-orang dunia yang sudah hancur, mereka sudah dihancurkan dengan ekonomi yang sudah merata hancurnya seluruh dunia, mereka akan mencari Tuhan. Dan saat itulah roh Tuhan bekerja, dan pernyataan kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaannya atas orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Ayat kelima, Yesaya 60. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Perjanjian Lama adalah bayangan akan apa yang akan Tuhan lakukan di Perjanjian Baru. Kita buka sebentar di dalam Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu. Karena dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya. Hukum Taurat itu hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang, yaitu Yesus itu sendiri. Semua di kitab Perjanjian Lama adalah bayangan yang apa yang akan terjadi di dalam Perjanjian Baru. Sebagai contoh, Tuhan di dalam Perjanjian Lama tercatat 3 kali menghukum bumi ini. Pertama, air bah Nuh. Sebelum dunia dihancurkan dengan banjir yang namanya air bah, maka 8 orang keluarga Nuh sudah disingkirkan di dalam bahtera. Yang kedua, keluarga Lot. Sebelum Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan kirim 2 malaikat untuk apa? Untuk narik keluarga Lot ini, ayo keluar, ayo keluar. Kalau kita baca, kedua malaikat itu tarik tangannya loh, keluarga Lot ini, ayo keluar. Setelah keluarga Lot keluar, kecuali istrinya menengok ke belakang jadi tiang garam. Setelah keluarga Lot keluar, maka Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora itu dengan hujan dari langit. Hujannya hujan api dan belerang, dan hangus mati seketika dalam waktu yang sangat singkat Sodom dan Gomora. Yang ketiga, Tuhan menurunkan hukum 10 tulah di Mesir. Sebelum Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulah ini, maka ada sekitar 2 juta orang-orang Israel yang Tuhan sudah singkirkan di tanah Goshen yang sudah Tuhan amankan. Maka ketika belalang itu diturunkan, tidak ada satu belalang pun masuk di tanah Goshen. Tidak ada satupun lalat yang masuk ke tanah Goshen, nggak ada. Nggak ada satu kodok pun yang masuk ke tanah Goshen. Dan tidak ada satupun kematian anak sulung di tanah Goshen. Hal yang sama akan Tuhan lakukan lagi di Perjanjian Baru. Sebelum dunia ini dihukum, yakni munculnya antikristus yang akan membantai dunia ini, maka gereja Tuhan sudah disingkirkan. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7-8 jelas bahwa sebenarnya pembinasa keji itu, kedurhakaan itu sudah mulai bekerja, tetapi masih ada yang menahan. Kalau gereja yang menahan ini sudah disingkirkan, barulah si pembinasa keji itu berani muncul. Itu kata firman Tuhan. Ya. Di dalam Wahyu 12 ayat 14, kepada perempuan itu, yaitu gereja sempurna,
diberikan kedua sayap besar burung nazar, supaya ia disingkirkan selama 1260 hari di padang gurun. Dipelihara jauh dari tempat ular itu. Perempuan itu diberikan kedua sayap besar burung nazar, kepenuhan Roh Kudus supaya dia terbang, menyingkir, disingkirkan sebelum ular itu berkuasa, yaitu antikristus. Selama berapa? Wahyu 12:14, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, selama 3,5 tahun. Kalau dulu Yesus pelayanan 3,5 tahun menghancurkan kuasa-kuasa, benteng-benteng kuasa gelap ini, Yesus 3,5 tahun dalam pelayanannya menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Maka antikristus diberikan kesempatan yang sama oleh Bapa, 3,5 tahun berkuasa. Untuk apa? Untuk menguji orang-orang dunia ini. Ya. Untuk menguji orang-orang dunia ini. Kita di mana? Kita sudah disingkirkan, kata firman Tuhan. Karena di dalam Wahyu 3 ayat 10 juga dikatakan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku, maka aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan mencobai seluruh penduduk dunia ini. Hari pencobaan itu apa? Ketika antikristus berkuasa, kita sudah dilindungi. Jadi perjanjian lama ini adalah bayangan akan apa yang akan terjadi di dalam perjanjian baru ini. Dan kisah para rasul ini belum selesai. Ya. Dan akan kita lanjutkan lagi kegerakan besar ini. Haleluya. Akan terjadi kegerakan besar. Dan kitalah orang-orang yang diterangi oleh kuasa Roh Kudus itu. Ini yang akan menjadi semakin terang. Perjanjian lama mengenai korban bakaran, korban domba segala macam digenapkan perjanjian baru, yaitu korban yang cuma sekali saja, yaitu Yesus yang dikorbankan cuma sekali saja untuk selama-lamanya. Ya, itu bayangannya waktu Ishak mau dikorbankan. Digambarkan mengenai Yesus anak domba yang dikorbankan sekali. Tetapi saya mau katakan bahwa gereja Tuhan sudah disingkirkan. Karena kenapa? Hari-hari ini saya mendapat banyak pertanyaan daripada jemaat. Benar nggak kita disingkirkan atau kita mengalami masa antikristus? Karena sebentar lagi antikristus akan muncul. Antikristus sebentar lagi akan muncul. Bersamaan dengan hancurnya ekonomi dunia, maka tiba-tiba ada dewa penolong muncul dan menawarkan solusi-solusi untuk harga-harga yang sudah melambung tinggi, menawarkan solusi untuk kebangkrutan bagi banyak negara, dan banyak pemimpin negara langsung angkat 2 jempol, langsung bersorak, dewa penolong. Ya. Dan kita melihat itu tanda-tandanya sudah menuju ke sana. Tanda-tandanya sudah menuju ke sana. Kehancuran ekonomi ini nanti akan berlarut-larut dan orang akan menjadi hopeless. Orang akan menjadi hopeless. Dan ketika itulah ditawarkan satu sistem yang baru. Sistem pembayaran yang baru yang bernama microchip 666. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu ditawarkan orang-orang dunia akan oke lah daripada nggak makan. Ya. Tetapi di tengah-tengah krisis yang besar itu, firman Tuhan di dalam Wahyu 6 ayat 6 dikatakan bahwa secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Orang Kristen yang memiliki minyak dan anggur, firman dan roh itu tidak akan dirusakkan. Orang percaya yang memiliki firman dan roh tidak akan dirusakkan. Karena kenapa? Orang Kristen dewasa yang bertumbuh dalam firman dan roh sanggup melakukan perlawanan, peperangan rohani di akhir zaman ini. Dan dia tidak dapat dirusakkan oleh kuasa gelap.
Jadi firman dan roh ini menggambarkan orang Kristen yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus dan sudah penuh firman Tuhan dan melakukan perlawanan dan tetap berdiri di dalam Efesus 6 ayat 13. Supaya kamu tetap berdiri setelah kamu menyelesaikan final battle itu. Kamu tetap berdiri tegap. Karena kenapa? Pada peperangan akhir zaman ini banyak kanak-kanak rohani, Kristen kanak-kanak yang tidak sanggup berperang. Dan mereka mati terkapar. Yang berdiri tegap itu cuma yang menang perang. Pilihannya dua. Satu, mati terkapar, atau kedua, tetap berdiri tegap. Miliki minyak dan anggur. Tetapi dikatakan di dalam Yesaya 60, pada waktu ayat kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri dan akan tercengang, berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ada kelimpahan dari bangsa-bangsa yang datang kepada orang-orang Kristen yang memiliki minyak dan anggur itu. Orang Kristen yang punya minyak dan anggur itu, bahkan di dalam Hagai 2 ayat 6 dikatakan hal yang sama itu. Tuhan sedikit waktu lagi Tuhan akan menggoncangkan dunia ini dan harta bangsa-bangsa akan pindah kepada orang-orang percaya. Hagai 2 ayat 6 meneguhkan Yesaya 60 ini. Dan meneguhkan lagi Wahyu 6 ayat 6, minyak dan anggur itu tidak akan dirusakkan, bahkan Tuhan akan pindahkan harta bangsa-bangsa. Orang Kristen yang sudah penuh dengan firman dan roh, ketika Tuhan pindahkan harta bangsa-bangsa itu, mereka tidak lagi terikat oleh roh mamon. Ya. Tapi kalau orang dunia, orang Kristen yang setengah-setengah, yang belum penuh firman dan roh, jangan coba-coba dikasih berkat sedikit saja sudah jatuh. Tuhan akan pindahkan harta bangsa-bangsa ini untuk apa? Penjangkauan Injil Kerajaan Allah, supaya Injil Kerajaan ini sampai ke seluruh dunia. Barulah tiba kesudahannya di dalam Matius 24 ayat 14. Kita akan baca sebentar ya. Kita buka di dalam Matius 24 ayat 14 dan 15. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. Injil Kerajaan ini sesuai dengan kitab Yoel akan diberitakan, terjadi kegerakan besar dan semua orang di dunia mendengar Injil. Barulah tiba kesudahannya, yaitu penyingkiran gereja sempurna. Barulah gereja itu disingkirkan. Setelah gereja disingkirkan, barulah ayat 15, Antikristus muncul. Jadi apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi, ya, Nabi Daniel, para pembaca hendak memperhatikannya. Setelah Injil Kerajaan ini akan sampai ke seluruh dunia, barulah tiba penyingkiran gereja sempurna. Di dalam Yesaya 60, setelah kelimpahan bangsa-bangsa ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa dunia ini digoncang, ekonomi dunia ini digoncang. Orang-orang dunia, Tuhan masih mengizinkan banyak kantong-kantong keuangan yang masih tersimpan, yang akan digoncangkan, yang dipindahkan kepada orang-orang percaya yang penuh firman dan roh. Dan dana yang besar ini akan dipakai untuk penginjilan, habis-habisan penginjilan terakhir kalinya sebelum penyingkiran gereja sempurna. Dan hanya yang penuh firman dan roh, yang tidak nyangkut yang namanya tuh roh mamon. Karena kenapa? Setelah ini roh mamon akan menguasai dunia. Karena secupak gandum sedinar ini, orang-orang akan bekerja lebih keras lagi karena kehancuran ekonomi ini. Maka orang-orang akan semakin cinta dunia. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, karena begitu banyaknya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Kepedulian orang akan menjadi dingin. Karena kenapa? Mereka mementingkan isi perut sendiri. Karena dunia ini ekonominya sudah hancur. Tetapi orang-orang yang penuh firman dan roh, berlakulah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mereka akan semakin cari lagi kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan mereka semakin ditambah-tambahkan. Dan sesuai dengan Yesaya 60 ayat ke-7, Yesaya 60 ini, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ya, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, pertama ada perpindahan jiwa-jiwa. Ada transfer jiwa-jiwa yang luar biasa, yang habis-habisan. Kedua, ada transfer kekayaan yang untuk mendukung penginjilan itu. Karena penginjilan itu butuh doa, butuh dana yang luar biasa. Apalagi penginjilan seluruh dunia habis-habisan, menjangkau daerah-daerah yang masih tertutup. Itu butuh dana, butuh doa yang luar biasa, dan butuh tenaga. Dan setelah Injil kerajaan ini sampai ke seluruh dunia, ayat ke-8, Yesaya 60 ayat ke-8, siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Ya. Setelah Injil kerajaan ini sampai ke seluruh dunia, maka mereka yang memiliki kedua sayap besar burung nasar akan diterbangkan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati yang kembali ke pintu kandangnya? Bapak Ibu, setelah penginjilan besar-besaran ini, setelah COVID-19 ini, dunia akan semakin gelap. Dunia akan semakin gelap. Yang kudus akan semakin kudus. Yang jahat akan semakin jahat. Ya. Orang-orang Kristen yang sudah melewati masa penampian gereja ini, setelah ini, masa penampian gereja, akan terjadi kejatuhan banyak sekali orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen yang tidak penuh firman dan roh. Bahkan hamba-hamba Tuhan besar pun akan berjatuhan. Ya, saya dapat nubuatan dari beberapa hamba Tuhan, dan saya dengar sendiri ketika saya berdoa, Tuhan berbicara demikian. Akan terjadi banyak yang tumbang. Karena kenapa? Banyak yang mendirikan menara Babel untuk diri mereka sendiri. Menyombongkan diri mereka sendiri. Membangun benteng di dalam pikirannya. Bapak Ibu, iblis tidak bisa serta-merta masuk ke orang Kristen, masuk ke tubuh orang Kristen, enggak bisa dia. Tetapi Alkitab katakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Karena senjata kami dan perjuangan bukanlah bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Iblis membangun benteng, dan benteng itu bernama benteng keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Kristus. Semakin banyak orang, semakin tinggi pelayanan jabatannya. Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Iblis menaruh benteng kesombongan, keangkuhan, minta dihargain. Dan orang-orang ini, kalau dia tidak bertobat, ini pelayan-pelayan Tuhan, ini berbicara pelayan-pelayan Tuhan loh, berbicara hamba-hamba Tuhan. Kalau orang-orang tidak bertobat, sebentar lagi akan jatuh. Karena gereja ini sudah ditampi. Dan ketika mereka jatuh, muncul yang sudah lewat masa penampian, yang sudah melewati masa penampian ini akan dipakai Tuhan.
untuk penjangkauan jiwa-jiwa, dan Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa lewat mereka, dan Tuhan akan kirimkan harta bangsa-bangsa itu. Dan mereka inilah yang akan masuk dalam penyingkiran gereja sempurna. Ya, hati-hati. Karena iblis membangun benteng yang bernama keangkuhan. Dan mereka ini tidak menerima nasihat. Kita melihat di dalam Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka tidak mengenal, padahal giat loh, mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Oleh karena berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Paulus berdoa bagi orang-orang yang giat di dalam pekerjaan Tuhan, yang tetapi harus diselamatkan. Kenapa? Mereka mendirikan kebenaran sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Akhir zaman ini akan banyak terjadi. Orang-orang Kristen yang sudah sekian tahun pelayanan udah merasa besar, udah merasa terhebat, membanggakan dirinya, dan tanpa sadar iblis masuk membangun benteng yang begitu kuat. Saya menghadapi pelayan-pelayan seperti itu banyak sekali, dan saya lihat bentengnya setelah ketemu lagi makin kuat loh, makin kuat, makin tebal bentengnya. Ya. Mereka menolak dinasihati, mereka menolak semua kebenaran Allah karena mereka memiliki kebenaran sendiri. Dan benteng mereka rata-rata memang adalah benteng keangkuhan seorang manusia yang menentang pengenalan akan Kristus. Dan benteng itu yang menentang Kristus itu adalah iblis. Iblis membuat benteng dalam pikiran mereka. Tetapi mereka seperti masih dipakai Tuhan, seperti halnya Saul. Ingat Saul? Roh Tuhan sudah undur dari Saul, tapi Saul masih merasa dipakai Tuhan. Dia nggak sadar, Saul nggak sadar, roh Tuhan sudah undur daripada Saul. Tidak ada lagi pernyataan Tuhan, tidak ada lagi suara Tuhan kepada Saul pada waktu itu. Hal yang sama akan terjadi bagi pelayan-pelayan Tuhan, yang roh Tuhan sudah undur dan mereka membanggakan dirinya. Mereka tidak lagi dapat pernyataan-pernyataan Tuhan. Pernyataan-pernyataan Tuhan, Tuhan punya mega proyek. Di dalam Amos 3:7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak akan melakukan apa-apa. Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing without revealing his secret to his servant the prophets. Sebab Tuhan Allah tidak akan melakukan apa-apa sebelum dahulu membocorkan rahasianya kepada para hamba-hambanya itu, para nabi. Tuhan punya mega proyek setelah ini yang bernama kegerakan besar, penuaian jiwa-jiwa. Tetapi ada banyak pelayan Tuhan, Tuhan tidak beritahu mereka akan menentang kegerakan besar ini. Ya. Siapa dia? Dia bukan hamba Tuhan besar. Sekolah dari mana dia? Apa titel dia? Tuhan akan pakai orang-orang yang dari sekarang ini mungkin masih di belakang layar. Mereka akan muncul. Ya. Karena kenapa? Matius 19:30, yang terdepan akan menjadi yang paling belakang, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang paling belakang, yang dipandang sebelah mata akan maju untuk menuai jiwa-jiwa. Yang dari depan ini banyak yang jatuh. Karena kenapa? Benteng keangkuhan manusia. Ya. Saya menghadapi ini luar biasa, dan Tuhan perlihatkan memang ada roh yang bekerja. Dan Tuhan perlihatkan beberapa kali memang ada roh jahat yang bekerja yang membuat benteng. Ya. Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dunia ini akan semakin gelap. Suka tidak suka, orang-orang Kristen akan diserang habis-habisan. Dan kita yang dapat melakukan berdiri dan dapat melakukan perlawanan.
dan Injil kerajaan ini akan sampai ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Makanya saya berharap kepada para pendengar dari GPD Maranatha, jemaat-jemaatnya, miliki firman dan roh hari-hari ini. Miliki kepekaan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan jangan sampai iblis membuat benteng yang menentang pengenalan akan Allah. Karena kenapa? Dunia ini sebentar lagi, dan memang sedang terjadi, semakin gelap. Sebentar lagi Tuhan akan orbitkan orang-orang yang penuh firman dan roh ini. Untuk apa? Menuai jiwa-jiwa. Terjadi kegerakan besar. Dunia ini, keuangan dunia ini akan dihancurkan, dan berbondong-bondong orang datang kepada terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami harus sempurna seperti Engkau Bapa. Karena Engkau Bapa yang sempurna Tuhan. Biarlah Tuhan kami hari lepas hari Tuhan, semakin penuh firman dan roh Tuhan. Kami tahu Tuhan posisi kami Tuhan. Dan kami mengadakan perlawanan, peperangan di akhir zaman ini Tuhan. Kami ikut di dalam laskar Kristus di zaman ini Tuhan. Dan kami kedapatan tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa roh-Mu Tuhan yang bekerja atas mereka Bapa. Dan apabila ada benteng-benteng yang menolak pengenalan firman Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran Tuhan yang memerdekakan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.